teman-teman, di saat ini kami dari kelompok keempat akan menjelaskan sedikit dari konsep dasar jaringan syaraf tiruan. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan materinya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi pada kelompok keempat ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Jacqueline Christy Ngabalin. Yang kedua Hatimah Romalean. Dan yang ketiga Junaria Kolput. Nah, langsung saja kita masuk pada penjelasan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan. Pertama, sejarah jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST dibuat pertama kali pada tahun 1943 oleh Warren McCulloch dan Walter Pickes. Warren McCulloch dan Walter Pickes menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi suatu sistem saraf memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu sistem yang kompleks. Setiap JST bobot dalam jaringan yang diusulkan Warren McCulloch dan Walter Pickes dimanfaatkan untuk menyelesaikan persamaan fungsi logika sederhana. Fungsi aktivasi yang digunakan saat itu adalah fungsi Dirichlet. Pada tahun 1958, Rosenblatt memperkenalkan dan mulai mengembangkan model jaringan yang disebut perspektron. Windrow dan Hall 1968 mengembangkan perspektron dengan memperkenalkan aturan pelatihan jaringan yang dikenalkan sebagai aturan delta atau sering disebut kuadrat rata-rata terkecil. Selanjutnya, konsep dasar jaringan saraf tiruan. Kita dapat melihat pada gambar di bawah ini, jaringan saraf manusia yang terdapat dendrit, nukleolus, badan sel, akson, sinapsis, sel Schwann, neurilema. Nukleolus terletak di dalam tubuh sel. Nukleolus berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Dalam inti sel terdapat kromosom dan DNA yang berfungsi untuk mengatur sifat keturunan dari sel tersebut. Badan sel adalah bagian sel saraf yang merupakan tempat melekatnya akson dan dendrit. Fungsi badan sel adalah untuk menerima input atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Neurilema adalah lapisan terluar sel saraf. Sel Schwann adalah bagian sel saraf yang mengelilingi selubung mielin. Fungsinya adalah untuk mempercepat jalannya impuls, membantu menyediakan makanan untuk neurit, dan membantu regenerasi neurit. Sinapsi adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lainnya. Fungsinya untuk mengirim impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lain. Jaringan saraf tiruan atau artificial neural network merupakan salah satu cabang ilmu dalam bidang ilmu komputer atau teknik informatika yang mengadopsi jaringan saraf manusia secara biologis ke dalam teknologi. Kita dapat melihat pada gambar berikut ini nilai input neuron-neuron pada lapisan input, neuron-neuron pada lapisan tersembunyi, neuron-neuron pada lapisan output, nilai output. Pada jaringan saraf neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan atau layer yang disebut dengan lapisan neuron atau neuron layer. Biasanya neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan
sebelum dan sesudahnya kecuali lapisan input dan lapisan output. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang utama dari sistem Artificial Neural Network atau ANN adalah adanya kemampuan untuk belajar dari contoh yang diberikan atau data training. Sedangkan untuk kelemahan utamanya dari Artificial Neural Network atau ANN yakni dibutuhkan pelatihan untuk mengoperasinya dan dibutuhkan waktu yang lama untuk proses Artificial Neural Network atau ANN. Jaringan saraf tiruan ditentukan oleh 3 hal, yaitu pola hubungan antara neuron atau disebut arsitektur jaringan. Yang kedua, metode untuk menentukan bobot penghubung atau disebut metode learning atau training. Yang ketiga, fungsi aktivasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arsitektur jaringan. Dalam arsitektur, jaringan yang sering dipakai dalam jaringan syaraf tiruan antara lain: yang pertama, jaringan lapisan tunggal atau single layer network. Dalam jaringan ini, sekumpulan input neuron dihubungkan langsung dengan sekumpulan outputnya. Yang kedua, jaringan lapisan jamak atau multi layer network. Jaringan layar jamak merupakan perluasan dari layar tunggal. Dalam jaringan ini, selain unit input dan output, ada unit-unit lain. Yang ketiga, jaringan rekuren. Model jaringan rekuren mirip dengan jaringan layar tunggal ataupun ganda. Berikutnya, paradigma pembelajaran dalam EJST. Berdasarkan cara memodifikasi bobotnya, ada 2 macam pelatihan yang dikenal, yaitu 1. Pelatihan dengan supervisi. Jaringan memberikan tanggapan dengan mendapatkan target tertentu. Sebelum jaringan mengubah sendiri bobotnya untuk mencapai target, bobot interkoneksi diinisialisasi. Proses belajar JST dengan pengawasan adalah proses belajar dengan memberikan latihan untuk mencapai suatu target keluaran yang ditentukan. Jaringan memberikan tanggapan dengan mendapatkan target tertentu. Sebelum jaringan mengubah sendiri bobotnya untuk mencapai target, bobot terinterkoneksi diinisialisasi. Proses belajar JST dengan pengawasan adalah proses belajar dengan memberikan latihan untuk mencapai suatu target keluaran yang ditentukan. Set pelatihan dipilih dari fungsi keluaran maksimum setiap keadaan parameter yang diubah. Dengan menginisialisasi bobot tiap sel, JST akan mencari error terkecil sehingga untuk fungsi keluaran mendekati target yang diinginkan. Berikutnya, berdasarkan proses belajar yang dilakukan, kita perlu memperhatikan beberapa hal dalam menyusun set pelatihan. Yang pertama, pemberian urutan pola yang akan diajarkan. Yang kedua, kriteria perhitungan error. Yang ketiga, kriteria proses belajar. Yang keempat, jumlah iterasi yang harus dilalui. Yang kelima, inisialisasi bobot dan parameter awal. Salah satu proses belajar dengan pengawasan adalah proses belajar menggunakan algoritma propagasi balik. Proses belajar jaringan umpan balik dituliskan dalam bentuk algoritma propagasi balik yang dikenal sebagai JPB. Jaringan propagasi balik atau JPB kadang-kadang dikenal sebagai multilayer perceptron atau MLP. Kita dapat menggunakan algoritma propagasi balik untuk melatih jaringan lapis banyak. Yang kedua, pelatihan tanpa supervisi. Pada pelatihan tanpa supervisi, jaringan tidak mendapatkan target, sehingga JST mengatur bobot interkoneksi sendiri.
Belajar tanpa pengawasan kadang-kadang diacu sebagai self-organizing learning, yakni belajar mengklasifikasikan tanpa dilatih. Pada proses belajar tanpa pengawasan, JST mengklasifikasikan contoh pola-pola masukan yang tersedia di dalam kelompok yang berbeda. Selanjutnya, fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi merupakan fungsi yang digunakan pada jaringan syaraf untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan neuron. Ada beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam jaringan syaraf tiruan, antara lain yang pertama fungsi undak biner atau hard link. Fungsi undak biner atau step function sering digunakan pada jaringan dengan lapisan tunggal untuk mengkonversi input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner, dalam hal ini 0 atau 1. Yang kedua, fungsi bipolar atau hard links. Fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi undak biner, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1 atau minus 1. Yang ketiga, fungsi linear atau pure line. Fungsi linear memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputnya. Yang keempat, fungsi saturating linear atau SATLIN. Fungsi ini akan bernilai 0 jika inputnya kurang dari minus 1/2, dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1/2. Sedangkan jika nilai input terletak antara minus 1/2 dan 1/2, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai input ditambah 1/2. Yang kelima, fungsi symmetric saturating linear atau SATLINS. Fungsi ini akan bernilai minus 1 jika inputnya kurang dari minus 1, dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1. Sedangkan jika nilai input terletak antara minus 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai inputnya. Yang keenam, fungsi sigmoid biner atau log-sig. Fungsi ini digunakan untuk jaringan syaraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation. Fungsi sigmoid biner memiliki nilai pada range 0 sampai 1. Oleh karena itu, fungsi ini sering digunakan untuk jaringan syaraf yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sampai 1. Namun fungsi ini juga dapat digunakan oleh jaringan syaraf yang nilai outputnya 0 atau 1. Yang ketujuh, fungsi sigmoid bipolar atau tansig. Fungsi sigmoid bipolar hampir sama dengan fungsi sigmoid biner, hanya saja output dari fungsi ini memiliki range antara 1 sampai minus 1. Selanjutnya, arsitektur JST. Beberapa arsitektur jaringan yang sering dipakai dalam jaringan syaraf tiruan antara lain: yang pertama, jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Seperti terlihat pada gambar, jaringan dengan lapisan tunggal hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Pada gambar menunjukkan jaringan syaraf dengan lapisan input memiliki 3 neuron, yaitu X1, X2, dan X3. Sedangkan pada lapisan output memiliki 2 neuron, yaitu Y2 dan Y1 dan Y2. Neuron-neuron pada kedua lapisan saling berhubungan. Besar hubungan antara 2 neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Yang kedua, jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net. Jaringan dengan banyak lapisan memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output, sering disebut lapisan tersembunyi atau hidden layer. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan dengan lapisan tunggal, tentunya dengan pembelajaran yang lebih rumit. Dan yang ketiga, jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Hubungan antar neuron pada lapisan ini tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai konsep dasar jaringan syaraf tiruan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sehat.